Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami channel Fakta Kehidupan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kemarin udah makin ramai yang kirim cerita dan memenuhi absen di kolom komentar dari sahabat Fakta Kehidupan. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membawakan kisah yang dialami oleh salah satu subscriber kita yang tentu saja nama dan tempat kita samarkan. Kisah kali ini menceritakan tentang sahabat adalah maut. Pasti banyak banget yang penasaran dengan kisah ini. Gak usah lama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Sahabat adalah maut. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh pemandangan indah, terdapat dua sahabat sejati, Anya dan Dwiki. Mereka telah bersama sejak mereka masih sangat kecil, tumbuh bersama dalam sebuah lingkungan yang penuh kehangatan dan kasih sayang. Rumah mereka saling berdekatan, dan setiap hari mereka berbagi waktu dengan penuh keceriaan dan keakraban. Anya adalah seorang gadis dengan paras ayu dan gaya modern. Rambutnya yang panjang selalu ditata rapi, dan penampilannya yang stylish membuatnya selalu jadi pusat perhatian di sekitar. Namun di balik semua penampilannya yang menarik, Anya adalah pribadi yang ceria dan penuh semangat. Dia selalu memiliki senyum di wajahnya dan mampu menyebarkan kebahagiaan kepada semua orang di sekelilingnya. Terlebih lagi, Anya memiliki satu kemampuan luar biasa untuk memotivasi dan menyemangati sahabatnya Dwiki. Dwiki di sisi lain telah berkembang menjadi seorang laki-laki feminis yang penuh perhatian dan sensitif. Dengan gaya berpakaian yang seringkali dianggap tak lazim untuk pria, dia memilih untuk mengekspresikan dirinya dengan cara yang unik. Kepekaannya terhadap perasaan orang lain membuatnya menjadi sahabat yang luar biasa. Dia memiliki kemampuan untuk membaca suasana hati Anya dan selalu tahu kapan harus memberikan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan. Keduanya memiliki ikatan yang begitu kuat, sehingga seringkali orang-orang di sekitar mereka menganggap mereka sebagai saudara kandung. Bukan hanya sahabat, mereka telah melewati berbagai suka dan duka bersama. Dari kegembiraan hari-hari kecil hingga tantangan-tantangan besar yang menghadang. Ketika Anya menghadapi kesulitan di sekolah, Dwiki selalu ada untuk membantunya. Dan sebaliknya, ketika Dwiki merasa kesepian atau tertekan, Anya akan selalu ada untuk memberikan dukungan dan dorongan. Suatu pagi yang cerah, Anya duduk di meja makan sambil menikmati sarapan pagi. Ibu Anya yang selalu penuh perhatian duduk di hadapannya dengan ekspresi serius. "Anya, ibu ingin bicara denganmu tentang sesuatu yang penting," kata ibu Anya sambil mengaduk kopinya dengan pelan. "Iya bu, ada apa?" tanya Anya sambil menyendok sarapan ke piringnya. "Ibu sudah memikirkan masa depanmu. Ibu rasa sudah saatnya kamu mempertimbangkan untuk menikah. Umurmu sudah cukup matang," ujar ibu Anya dengan suara lembut. Anya terdiam sejenak menatap piringnya. Hatinya terasa berat. "Tapi bu, aku belum punya pacar. Aku bahkan belum pernah serius dengan seseorang." Ibu Anya menghela napas. "Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Mungkin kamu bisa mulai mencari. Coba pertimbangkan untuk pergi ke acara-acara sosial atau berkenalan dengan orang-orang baru." Anya merasa semakin tertekan. "Aku tahu bu, akan aku pikirkan." Hari itu juga, Dwiki menyadari betapa terbebaninya Anya dengan perintah ibunya. Mereka bertemu di kafe kesukaan mereka, tempat di mana mereka sering berbagi cerita dan canda tawa. "Anya, kamu terlihat cemas, ada apa?" tanya Dwiki sambil duduk di depan Anya. Anya menceritakan perbincangan dengan ibunya. "Aku merasa tertekan, Dwiki. Ibu ingin aku menikah segera, tapi aku belum punya pacar." Dwiki memandang Anya dengan penuh perhatian. "Kalau begitu aku punya ide. Gimana kalau kita pergi ke gym bersama? Aku bisa bantu kamu lihat-lihat pria-pria tampan yang mungkin cocok." Anya sedikit tertawa, merasa lega dengan tawaran sahabatnya. "Kamu serius? Tapi aku nggak tahu apa yang harus dilakuin." "Jangan khawatir, aku akan ada di sana untuk menemanimu. Lagi pula, siapa tahu kamu bisa bertemu dengan seseorang yang istimewa," kata Dwiki sambil tersenyum. Hari berikutnya, mereka pergi ke gym bersama. Atmosfer di dalam gym penuh dengan energi dan semangat. Dwiki memperkenalkan Anya kepada beberapa teman pria yang dia kenal. Tetapi tidak ada yang benar-benar menarik perhatian Anya. Namun ketika mereka sedang beristirahat, mata Anya tertuju pada seorang pria tinggi dengan penampilan yang sangat menarik. "Dwiki, siapa pria itu?" tanya Anya, berusaha tidak terlalu jelas memandang ke arah pria tersebut. "Oh, itu Rian, dia teman lama aku. Kenapa? Kamu tertarik?" tanya Dwiki dengan nada penasaran. Anya merasa jantungnya berdegup lebih cepat. "Aku rasa dia tipeku. Bisa nggak kamu memperkenalkan aku kepadanya?" Dwiki tersenyum.
Tentu saja, ayo kita pergi menyapanya. Dwiki dan Anya mendekati Rian yang sedang duduk di area relaksasi gym. Rian yang sedang meminum air mineral melihat kedatangan mereka dan tersenyum ramah. Rian, ada seseorang yang ingin aku kenalkan padamu. Ini Anya, sahabatku, kata Dwiki dengan penuh semangat. Rian berdiri dan menyapa Anya dengan senyum hangat. Halo, Anya, senang bertemu denganmu. Anya merasa gugup tetapi berusaha tersenyum. Halo Rian, senang bertemu denganmu. Percakapan mereka berlangsung dengan nyaman. Anya merasa ada sesuatu yang spesial pada diri Rian. Dengan bantuan Dwiki, mereka mulai berbicara lebih banyak dan menikmati waktu bersama. Malam itu, Anya pulang dengan rasa optimis baru. Mungkin dengan bantuan sahabatnya, ia telah menemukan awal dari sesuatu yang baru dan menarik. Setelah pertemuan pertama mereka di gym, Anya dan Rian mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Mereka menjalani berbagai aktivitas yang menyenangkan, dari makan malam di restoran favorit, hingga mengunjungi pameran seni di galeri lokal. Suatu sore, Anya dan Rian berjalan-jalan di taman kota. Tangan mereka saling bergenggaman. Udara sejuk dan sinar matahari yang lembut menciptakan suasana yang romantis. Mereka berhenti di dekat kolam dengan bebek-bebek yang berenang di atas air. Rian, aku senang bisa punya waktu seperti ini, kata Anya dengan senyum lembut. Ini membuatku merasa sangat bahagia. Rian menoleh dan memandang Anya dengan tatapan lembut. Aku juga senang. Kamu membuat setiap momen terasa istimewa. Sementara itu, Dwiki tetap setia menemani mereka dalam beberapa kesempatan. Dia sering bergabung dalam kegiatan mereka, baik saat makan malam bersama maupun saat menonton film. Walaupun kehadiran Dwiki kadang membuat suasana menjadi lebih ceria dengan canda tawanya, dia juga menyadari betapa pentingnya hubungan yang berkembang antara Anya dan Rian. Suatu malam, setelah makan malam romantis di sebuah restoran mewah, Rian membawa Anya pulang dan memberikan sebuah kotak kecil yang dibungkus dengan indah. Apa ini? Tanya Anya. Matanya bersinar penuh rasa ingin tahu. Buka saja dan lihat, jawab Rian sambil tersenyum. Anya membuka kotak tersebut dan menemukan sebuah gelang perak yang cantik dengan ukiran inisial mereka. Ini sangat indah Rian, terima kasih banyak. Rian menggenggam tangan Anya dan memasangkan gelang tersebut di pergelangan tangannya. Aku hanya ingin kamu tahu betapa istimewanya kamu bagiku. Dengan perasaan yang penuh bahagia, Anya merasakan betapa dalamnya hubungan mereka. Rian tidak hanya memperlakukannya dengan lembut dan penuh perhatian, tetapi juga menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang pria dewasa. Karir Rian sebagai manajer di sebuah hotel ternama menambah rasa percaya diri Anya. Rian adalah sosok yang mapan dan stabil, dan Anya merasa sangat beruntung bisa berada di sampingnya. Hubungan mereka semakin mendalam, dan Anya merasa yakin bahwa dia telah menemukan seseorang yang tepat. Dia seringkali membicarakan kebahagiaannya dengan Dwiki yang selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Dwiki, Rian benar-benar pria yang baik, luar biasa, kata Anya suatu hari saat mereka sedang duduk di kafe kesukaan mereka. Dwiki tersenyum lebar. Aku senang dengarnya. Kamu berdua tampak sangat cocok. Rian memang orangnya baik dan bertanggung jawab. Aku percaya kamu bahagia bersamanya. Anya mengangguk dengan penuh keyakinan. Aku benar-benar merasa sangat bahagia. Rasanya seperti semuanya berjalan dengan sangat sempurna. Dwiki dan Anya terus mendukung satu sama lain. Rian menjadi bagian integral dari persahabatan mereka. Hubungan Anya dan Rian terus berkembang dengan setiap hari membawa momen-momen baru dan bahagia. Anya merasa hidupnya semakin lengkap dengan kehadiran Rian di sampingnya. Dia tidak sabar untuk melihat apa yang akan datang di masa depan. Seiring berjalannya waktu, Anya merasa kedekatan yang semakin mendalam dengan Rian. Mereka berbagi momen indah dan saling mendukung dalam segala hal, meskipun hubungan mereka kuat. Terdapat satu hal yang terkadang membuat Anya merasa khawatir. Pekerjaan Rian yang sering mengharuskan bepergian keluar kota. Rian sebagai manajer di sebuah hotel ternama, seringkali harus menghadiri berbagai pertemuan penting dan menghadapi tanggung jawab yang membuatnya harus jauh dari rumah. Namun, Anya menemukan cara untuk mengatasi rasa khawatirnya. Dwiki yang merupakan sahabat dekat Anya juga bekerja di hotel yang sama dengan Rian. Dwiki tidak hanya menjadi sahabat yang setia, tetapi juga sumber ketenangan bagi Anya. Setiap kali Rian harus pergi untuk tugas dinas atau perjalanan bisnis, Anya merasa lebih tenang karena mengetahui bahwa Dwiki ada di sana, di tempat yang sama dengan Rian. Dwiki dengan penuh perhatian memastikan bahwa Anya mendapatkan informasi terbaru tentang Rian. Ia seringkali memberikan kabar terbaru tentang keadaan Rian dan menyampaikan pesan-pesan dari Rian ketika mereka terpisah. Ketika Rian sedang dalam perjalanan, Dwiki memastikan bahwa Anya merasa diperhatikan dan tidak sendirian. Ia akan sering mengecek bagaimana kabar Anya, menawarkan dukungan, dan mendengarkan keluh kesahnya. Keberadaan Dwiki yang terus-menerus memantau kabar Rian memberikan rasa aman yang besar bagi Anya.
Dia tahu bahwa sahabatnya itu tidak hanya mendukung hubungan mereka, tetapi juga menjaga agar semuanya berjalan dengan baik. Ketika Dwiki memberikan kabar bahwa Rian telah tiba di lokasi tujuan atau bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya dengan sukses, Anya merasa lebih tenang dan kurang khawatir. Sementara itu, hubungan Anya dan Rian terus berkembang dengan harmonis. Meskipun Rian seringkali harus pergi, setiap pertemuan mereka menjadi lebih berarti dan penuh makna. Keberadaan Dwiki yang selalu ada di dekat Rian memberikan Anya keyakinan bahwa Rian benar-benar peduli dan bertanggung jawab dalam menjaga hubungan mereka. Anya semakin menghargai dukungan yang diberikan oleh Dwiki dan merasakan betapa pentingnya kehadiran sahabatnya dalam hidupnya. Dia juga semakin percaya pada Rian, menyadari bahwa meskipun mereka terpisah secara fisik, ikatan mereka tetap kuat dan penuh rasa saling percaya. Keberadaan Dwiki sebagai penghubung antara mereka memperkuat keyakinannya bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang serius dan berharga. Seiring berjalannya waktu, Anya mulai merasakan adanya perubahan dalam diri Rian. Pesan-pesan manis yang dulunya sering diterimanya menjadi jarang, dan sikap Rian yang dulu penuh perhatian mulai berubah menjadi lebih cuek. Anya merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dan kecemasan mulai menghampiri pikirannya. Suatu sore, setelah beberapa hari tanpa komunikasi yang hangat, Anya memutuskan untuk berbicara dengan Dwiki tentang perasaannya. Mereka duduk di kafe favorit mereka, tempat di mana mereka sering berbagi cerita dan saling mendukung. "Hei Dwiki, aku perlu bicara sama kamu," kata Anya dengan nada cemas saat mereka duduk di meja yang sama. Dwiki mengangkat alis dan memandang Anya dengan perhatian. "Tentu Anya, ada apa?" "Rian, dia akhir-akhir ini jarang mengirim pesan manis. Rasanya dia jadi lebih cuek. Aku ngerasa ada sesuatu yang dia sembunyiin dari aku. Aku sangat khawatir," ungkap Anya dengan suara penuh kepedihan. Dwiki mendengarkan dengan seksama, memahami betapa beratnya perasaan Anya. Dia menarik napas panjang sebelum berbicara. "Aku mengerti kekhawatiranmu, Nya. Rian sebenarnya sedang mengalami tekanan besar di tempat kerjanya. Hotel tempat dia kerja akan membuka cabang, dan itu memerlukan banyak perhatian dan usaha dari itu." Anya terdiam sejenak, mencoba mencerna informasi yang baru saja didapatnya. "Jadi, kamu pikir itu penyebabnya? Dia tertekan karena pekerjaan?" "Iya benar. Rian sangat terlibat dalam persiapan untuk cabang baru itu. Dia mungkin merasa tertekan dan tidak punya banyak waktu untuk berkomunikasi seperti biasanya. Tapi dia tetap peduli padamu kok, aku yakin itu," jelas Dwiki dengan penuh keyakinan. Mendengar penjelasan Dwiki, Anya merasa sedikit lega. Meskipun kekhawatiran dalam hatinya belum sepenuhnya hilang. "Jadi, kamu pikir aku harus memberi Rian lebih banyak ruang dan kesabaran?" Dwiki mengangguk dengan lembut. "Iya, aku rasa itu langkah yang baik. Mungkin Rian hanya membutuhkan waktu untuk mengatasi semua tekanannya. Aku yakin dia akan kembali seperti dulu ketika semua ini selesai." Anya menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diri. "Terima kasih Dwiki, aku sangat menghargai dukunganmu. Aku akan berusaha lebih sabar dan memahami situasinya." Dwiki tersenyum mendukung. "Tentu saja, aku akan tetap ada untukmu. Dan jika kamu membutuhkan sesuatu atau ingin berbicara lebih, aku selalu siap." Anya merasa sedikit lebih tenang setelah berbicara dengan Dwiki. Meskipun dia masih merasa cemas, penjelasan Dwiki memberinya keyakinan bahwa perubahan sikap Rian mungkin bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Dia memutuskan untuk memberikan Rian waktu dan ruang yang dibutuhkan, sambil terus mendukung dan menjaga komunikasi dengan sahabatnya yang setia. Hari yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Rian yang telah mengatasi berbagai tantangan dan pekerjaannya dan berhasil membuka cabang hotel baru, memutuskan bahwa momen ini adalah waktu yang tepat untuk melamar Anya. Hotel baru yang megah itu telah siap untuk menyambut acara istimewa ini. Rian merencanakan lamaran yang penuh keindahan dan kemewahan. Di sebuah sore yang cerah, Anya dan Rian bersama dengan Dwiki yang setia memasuki ballroom hotel baru. Ruangan tersebut disulap menjadi tempat yang menakjubkan dengan dekorasi yang elegan. Lampu-lampu gantung berkilauan dari langit-langit, sementara bunga-bunga segar dan kain satin menghiasi setiap sudut ruangan. Suasana malam itu penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Di tengah ballroom yang megah, terdapat sebuah panggung kecil yang didekorasi dengan bunga putih dan lilin-lilin kecil yang menyala lembut. Keluarga besar mereka bertiga telah berkumpul di sana, menanti momen spesial yang akan terjadi. Anya yang mengenakan gaun malam berwarna biru laut dengan detail payet yang indah, tampak anggun dan mempesona. Rian dalam setelan jas hitam yang rapi menatap Anya dengan penuh cinta dan rasa bahagia. Ketika semua tamu sudah hadir, Rian menarik Anya ke arah panggung. Dia mengambil nafas dalam-dalam sebelum memulai pidatonya.
Dengan penuh rasa cinta, Rian menyampaikan kata-kata yang mengungkapkan betapa istimewanya Anya bagi hidupnya. Suaranya bergetar, penuh emosi saat dia bicara tentang perjalanan mereka bersama, dan bagaimana Anya telah membawa kebahagiaan dan makna dalam hidupnya. Sementara Rian bicara, Dwiki berdiri di samping, menyaksikan dengan mata berbinar. Keberadaan sahabatnya yang setia dalam momen ini memberikan dukungan moral yang besar bagi Rian dan Anya. Dwiki juga terlibat dalam mengatur segala persiapan, memastikan bahwa semua berjalan dengan lancar. Akhirnya, dengan hati berdebar dan senyum penuh harapan, Rian berlutut di depan Anya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil yang berisi cincin pertunangan. Cincin itu bersinar di bawah cahaya lampu, menambah keindahan momen tersebut. "Anya," kata Rian dengan lembut, "aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Maukah kamu menjadi istriku?" Anya merasa air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Dengan suara penuh haru, dia menjawab, "Iya Rian, aku mau." Ketika Rian memasangkan cincin tersebut di jari Anya, seluruh ruangan meledak dalam sorakan dan tepuk tangan. Semua tamu yang hadir ikut merasakan kebahagiaan yang mendalam, menyaksikan momen yang penuh emosional ini. Suasana ballroom semakin meriah dengan musik yang menggema dan keceriaan dari para tamu. Pernikahan Anya dan Rian diadakan di hotel baru dengan sebuah pesta yang mewah dan meriah. Ballroom yang telah dihias dengan indah menjadi tempat di mana mereka merayakan cinta mereka di hadapan orang-orang tercinta. Lampu-lampu berkelip-kelip, meja-meja yang dipenuhi dengan hidangan lezat, dan suasana penuh cinta menciptakan malam yang tak terlupakan. Mereka melangsungkan upacara pernikahan dengan penuh keindahan dan kesakralan. Diikuti dengan resepsi yang penuh kegembiraan. Para tamu yang terdiri dari keluarga dan teman-teman dekat menikmati setiap momen dari acara tersebut. Turut merayakan kebahagiaan Anya dan Rian, setiap detail acara dirancang dengan hati-hati untuk memastikan bahwa hari tersebut akan dikenang sebagai salah satu hari paling bahagia dalam hidup mereka. Saat malam tiba dan pesta semakin larut, Anya dan Rian berdansa bersama di tengah ballroom, dikelilingi oleh cahaya bintang dan cinta yang mengalir dari setiap sudut ruangan. Mereka merasakan kebahagiaan yang mendalam dan keindahan dari momen tersebut. Merasa bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Keberadaan Dwiki yang setia, keluarga mereka, dan semua orang tercinta menambah keindahan dan keistimewaan dari malam pernikahan yang sempurna ini. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Anya dan Rian memasuki fase baru yang membahagiakan. Anya hamil anak pertama mereka. Meski kebahagiaan atas kehamilan ini sangat besar, Anya merasakan ketegangan yang tidak terduga dalam hubungannya dengan Rian. Rian, yang dulunya selalu penuh perhatian, kini menunjukkan sikap yang berbeda. Anya sering merasakan kehadiran Rian yang semakin jarang di rumah. Sebagian besar waktu, Rian lebih memilih untuk berada di luar rumah, baik untuk urusan pekerjaan maupun kegiatan sosial. Ketika Anya mencoba untuk membicarakan perasaannya, Rian terlihat tidak sabar dan enggan untuk mendengarkan. Pada suatu malam setelah pulang dari pekerjaan, Rian tiba di rumah dan mendapati Anya duduk di ruang tamu dengan ekspresi wajah yang penuh dengan kekhawatiran. Anya sedang mengalami ngidam yang kuat dan meminta Rian untuk membantunya mendapatkan makanan yang diinginkannya. "Rian, aku benar-benar butuh makan ini," kata Anya dengan nada memohon, menunjukkan gambar makanan yang dia inginkan dari aplikasi di ponselnya. "Aku sudah mencoba menunggu, tapi aku tidak bisa menahan lagi." Rian terlihat lelah dan kesal, meletakkan tas kerjanya di meja dan menghela nafas. "Anya, ini sudah malam. Aku baru saja pulang kerja dan aku lelah. Kenapa kamu tidak bisa menunggu sampai besok saja?" Anya merasa kecewa dan marah. "Rian, aku tahu kamu lelah, tapi aku juga sedang hamil. Dan ini bukan hal yang bisa aku kontrol. Aku hanya butuh bantuanmu kok." Rian membalas dengan nada yang tinggi. "Anya, aku sudah sering kali harus berurusan dengan pekerjaan yang menuntut banyak waktu. Aku tidak bisa selalu ada untuk memenuhi setiap permintaanmu. Kamu sepertinya hanya manja." Perkataan Rian seperti sebuah tamparan bagi Anya. Dia merasa hatinya teriris dan emosinya meluap. "Aku bukan manja, Rian. Aku hanya membutuhkan dukunganmu. Apa kamu tidak mengerti betapa sulitnya ini bagiku? Aku merasa sendirian." Suasana di ruangan semakin tegang. Rian yang merasa frustasi dengan situasi tersebut tidak tahu bagaimana merespon. "Aku memang ingin mendukungmu, tapi kadang-kadang aku juga butuh waktu untuk diri sendiri. Ini bukan hanya tentang kamu." Anya berdiri dan mulai meneteskan air mata. "Kamu tidak memahami betapa beratnya kehamilan ini untukku. Kamu berubah, Rian. Kamu tidak lagi peduli seperti dulu." Rian merasa bersalah setelah melihat reaksi Anya. Dia mencoba menenangkan dirinya dan mendekati Anya. "Anya, aku minta maaf jika aku membuatmu merasa seperti ini. Aku tidak bermaksud untuk menyakiti perasaanmu. Aku memang sedang stres dengan pekerjaan, tapi aku tahu aku harus lebih ada untukmu." Anya mengusap air matanya dan menghela napas panjang.
Aku hanya ingin kamu kembali seperti dulu. Aku butuh kamu di sampingku, terutama sekarang. Keduanya merasa kelelahan dan duduk bersama di sofa. Rian meraih tangan Anya dengan lembut. Aku janji, aku akan berusaha lebih baik. Aku akan berusaha untuk lebih memperhatikan kebutuhanmu dan memastikan kamu merasa didukung. Anya mengangguk perlahan, merasa sedikit lega. Aku hanya berharap kita bisa menghadapi ini bersama. Kehamilan ini harusnya menjadi waktu yang bahagia, bukan waktu yang penuh ketegangan. Meskipun masalah mereka belum sepenuhnya terselesaikan, percakapan itu memberikan sedikit kejelasan. Rian berusaha untuk lebih memahami kebutuhan Anya dan mencoba untuk lebih hadir dalam kehidupannya. Sementara Anya juga berusaha untuk bersabar dan mendukung Rian dalam menghadapi stres kerja. Mereka tahu bahwa perjalanan kehamilan ini adalah tantangan yang besar yang harus dihadapi bersama. Dan mereka bertekad untuk memperbaiki hubungan mereka demi kebahagiaan keluarga yang akan datang. Malam hari di kota yang tenang, Anya merasa gelisah dan tertekan oleh perubahan sikap Rian. Kecurigaan yang sudah lama mengganggu pikirannya semakin mendalam. Rian yang dulu penuh perhatian, kini menjadi dingin dan jarang ada di rumah. Membuat Anya merasa tidak nyaman dan kesepian. Rasa cemas yang membekas di hatinya mendorongnya untuk mengambil tindakan. Dengan langkah hati-hati dan penuh keraguan, Anya memutuskan untuk mengunjungi kantor Rian. Setibanya di gedung yang megah dan modern, suasana di luar terlihat sepi. Dengan hanya beberapa lampu yang menyala di koridor, ketika Anya memasuki ruang kerja Rian, dia segera merasakan aura yang berbeda. Ruangan terasa dingin, kosong, tanpa kehadiran Rian di dalamnya. Di atas meja sebuah laptop terbuka menampilkan layar yang menyala. Anya berdiri di ambang pintu mengamati laptop itu dengan rasa penasaran yang memuncak. Tanpa ada orang lain di ruangan itu, dia merasakan dorongan yang kuat untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Dengan tangan bergetar, Anya mendekati meja dan mulai mengakses laptop tersebut. Di layar, Anya menemukan berbagai dokumen dan email yang tampaknya berkaitan dengan pekerjaan Rian. Namun saat dia menggulir ke bawah, matanya tertuju pada sebuah folder pribadi yang tidak diberi nama dengan jelas. Rasa penasaran yang mendalam mendorongnya untuk membuka folder tersebut. Apa yang dia lihat berikutnya mengubah segalanya. Di dalam folder itu terdapat serangkaian foto dan pesan-pesan pribadi. Beberapa foto menunjukkan Rian bersama wanita lain dalam berbagai kesempatan, mulai dari makan malam romantis hingga liburan akhir pekan. Foto-foto itu jelas menunjukkan keintiman yang tidak bisa disangkal. Dan setiap gambar semakin menambah rasa sakit hati Anya. Pesan-pesan yang ada di dalam folder juga menambahkan kengerian. Mereka berisi percakapan yang penuh emosi antara Rian dan wanita tersebut, mengungkapkan hubungan yang lebih jauh dari sekedar persahabatan. Dengan setiap kata yang dibaca, rasa hancur dalam hati Anya semakin mendalam. Dia merasa seperti dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi pasangan hidupnya. Ketika Anya menyadari kenyataan yang baru terungkap di hadapannya, tubuhnya terasa lemas. Kegembiraan dan harapan yang pernah ada kini telah digantikan oleh rasa sakit dan kepedihan yang mendalam. Kunci dari hubungan mereka yang dulunya dianggap kokoh, kini tampak rapuh dan hancur. Hatinya seperti diremukkan berkeping-keping, dan dia merasa dikhianati oleh seseorang yang paling dia cintai. Dengan air mata mengalir deras, Anya menutup laptop dan duduk di kursi yang ada di dekat meja. Merasa seolah seluruh dunia runtuh di sekitarnya. Kebenaran yang menyakitkan ini menggantung di udara, meninggalkan Anya dalam kegelapan emosional yang mendalam. Perasaannya campur aduk, marah, sedih, dan bingung, membuatnya sulit untuk memikirkan langkah selanjutnya. Satu demi satu foto-foto di laptop itu memaparkan sebuah realitas yang jauh dari apa yang pernah dibayangkan Anya. Foto-foto tersebut menunjukkan Rian yang tampak akrab dan mesra dengan seorang wanita. Setiap gambar mengungkapkan kedekatan yang intim, momen-momen yang seharusnya menjadi milik Anya. Beberapa foto memperlihatkan Rian dan orang lain tersebut sedang berpelukan di luar ruangan, tersenyum bahagia dengan tatapan yang penuh cinta. Namun, ketegangan yang dirasakan Anya meningkat drastis ketika dia melihat foto-foto berikutnya. Dalam gambar-gambar itu, wanita yang bersama Rian bukanlah orang asing. Orang itu adalah Dwiki, sahabat dekat Anya. Anya merasa tubuhnya mulai bergetar saat melihat wajah Dwiki yang seringkali dianggap sebagai teman baik. Foto-foto menunjukkan mereka berdua bersama di dalam kamar hotel, dengan suasana yang jelas menunjukkan keintiman. Momen yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan pribadi mereka. Di antara foto-foto tersebut, ada gambar Rian dan Dwiki di kolam renang, berpose dengan penuh kemesraan. Mereka tampak seolah menikmati waktu berkualitas mereka bersama, tertawa dan berciuman. Gambar-gambar ini menggambarkan hubungan yang jauh lebih dalam daripada sekedar persahabatan. Setiap foto menambah rasa sakit yang dirasakan Anya, memperlihatkan bahwa dua orang yang sangat dekat dengannya telah mengkhianatinya dengan cara yang sangat personal.
Ketika Anya menyadari bahwa Dwiki, sahabatnya, adalah sosok laki-laki yang berhubungan dengan Rian, tubuhnya terasa lemas. Dia merasa seolah seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Rasa tidak percaya dan kepedihan yang mendalam menyatu dalam dirinya, membuatnya merasa seperti dikhianati oleh dua orang yang selama ini dianggapnya sebagai orang-orang terdekat. Anya duduk di kursi dengan tubuh yang bergetar, merasakan perasaan campur aduk yang menghancurkan. Matanya yang basah dipenuhi dengan air mata, sementara pikirannya tidak bisa mencerna kenyataan yang baru saja terungkap. Setiap gambar yang dilihatnya adalah sebuah tamparan emosional, membuatnya merasa terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Dia mencoba untuk menarik nafas, tapi rasanya sulit. Setiap napas terasa seperti menekan beban emosional yang berat di dadanya. Pikirannya berputar-putar, mencoba mencari makna dari semua ini. Anya merasakan kemarahan yang menggebu, diikuti oleh rasa sakit yang mendalam dan keputusasaan. Dengan sisa-sisa kekuatan yang tersisa, Anya pulang ke rumah dengan langkah yang lemah. Hatinya lah yang terasa lebih berat daripada fisiknya. Rasa sakit dan keputusasaan membuat setiap langkah terasa seperti berjalan melalui kegelapan. Setibanya di rumah, dia mencoba keras untuk menenangkan dirinya, berharap untuk menemukan sedikit ketenangan di ruang yang harusnya menjadi pelabuhan aman. Namun saat Anya memasuki rumah, dia terkejut melihat Dwiki sudah ada di sana. Dwiki yang tampaknya tidak menyadari kegelapan yang baru saja mengisi hidup Anya, menyapa dengan ceria. Keduanya saling bertegur sapa secara spontan, meskipun suasana hati Anya sangat tertekan. "Maafkan aku, Anya," kata Dwiki dengan nada ramah. "Aku hanya ingin numpang kamar mandi sebentar." Dengan rasa yang terjepit antara kemarahan dan kepedihan, Anya berusaha untuk menyembunyikan perasaannya dan mengangguk, memberikan izin kepada Dwiki. Setelah Dwiki pergi ke kamar mandi, Anya memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk memeriksa ponsel sahabatnya, dengan harapan mendapatkan jawaban lebih banyak. Dengan tangan gemetar, Anya membuka ponsel Dwiki yang tergeletak di meja samping. Tanpa banyak berpikir, dia membuka aplikasi pesan dan langsung melihat chat antara Dwiki dan Rian. Layar ponsel menunjukkan percakapan yang penuh dengan kata-kata mesra dan rencana-rencana yang menunjukkan kedekatan yang sangat intim. Dwiki dan Rian saling berjanji untuk bertemu dan berbagi momen-momen pribadi yang jelas bukan untuk pengetahuan Anya. Melihat pesan-pesan tersebut membuat Anya merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya runtuh. Kemarahan yang sudah lama terpendam meledak, dan saat Dwiki keluar dari kamar mandi, Anya tidak dapat menahan diri lagi. Dia menghadapi Dwiki dengan api kemarahan yang menyala di matanya. "Dwiki!" teriak Anya dengan suara penuh amarah. "Apa ini? Apa yang kau lakukan dengan suamiku?" Dwiki tampak terkejut sejenak, namun segera menjawab dengan nada defensif. "Anya, aku tidak tahu kau akan menemukan ini. Ini bukan seperti yang kau kira." "Jangan bohong," Anya menjerit, meraih ponsel dan menunjukkan isi pesan. "Kau mengkhianatiku. Aku tahu kau penyuka sesama jenis, tapi jangan rebut suamiku." Pertengkaran antara Anya dan Dwiki segera meningkat. Dwiki tidak mau kalah dan membalas kemarahan Anya. Anya dengan kata-kata tajam dan argumen yang sama kerasnya. Mereka saling menuduh dan berteriak, menciptakan suasana yang sangat tegang dan penuh emosi. Ketika pertengkaran antara Anya dan Dwiki mencapai puncaknya, pintu depan terbuka dan Rian masuk ke rumah, menyaksikan keributan yang sedang berlangsung. Rian langsung menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Dia bergegas menuju ruang tamu dan melihat ketiga orang yang terlibat dalam pertengkaran yang memuncak. "Anya, Dwiki, apa yang terjadi di sini?" Rian bertanya dengan nada panik. Kemarahan Anya kini tertuju pada Rian. "Ini semua tentangmu, Rian. Kau dan Dwiki, selama ini kalian sudah bermain di belakangku. Kau gay." Rian mencoba untuk berbicara, tapi Anya sudah sangat marah, tidak memberi ruang untuk penjelasan. Dia melanjutkan serangannya dengan tuduhan dan kemarahan. Dwiki juga tidak mundur, ikut membela diri dan menambah ketegangan dalam situasi yang sudah sangat tegang. Ketiganya terlibat dalam pertengkaran hebat yang penuh dengan emosi. Setiap kata yang terucap menambah api di hati masing-masing. Ketegangan memuncak dan suara teriakan mereka menggema di seluruh rumah, menciptakan suasana yang sangat kacau. Persahabatan antara Anya dan Dwiki yang pernah erat dan penuh kepercayaan, kini hancur dalam sekejap. Rumah tangga Anya dan Rian juga berada dalam jurang reruntuhan. Menghadapi krisis yang menyayat hati, semua yang pernah mereka bangun bersama kini terasa seperti debu yang menghilang. Dan ketiga orang yang pernah saling mengasihi, kini hanya tersisa dalam kekacauan dan kehancuran. Ketika badai emosi dan konflik yang merobek hidup Anya mulai meredah, dia menghadapi realitas yang jauh lebih menyakitkan. Depresi yang mendalam akibat pengkhianatan yang diterimanya membawa dampak fisik yang tragis. Anya mengalami keguguran. Kehilangan ini merupakan pukulan besar yang menambah rasa hancur dalam hidupnya. Di rumah sakit, di tengah kesedihan dan rasa sakit, Anya terpaksa menjalani perawatan. Di sana, di lorong yang sama di rumah sakit, ia mendapati seorang tamu yang tak terduga. Dwiki, mantan sahabatnya.
Dwiki tampak lemah dan terpuruk, dan ketika dokter datang untuk memberikan diagnosis, berita yang diterima Dwiki sangat mengejutkan. Dia dinyatakan positif terkena AIDS. Dwiki, dengan mata penuh penyesalan dan air mata yang tak tertahan, mencoba untuk meminta maaf kepada Anya. Anya, aku sangat menyesal. Aku tahu aku telah menghancurkan hidupmu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya ingin minta maaf. Anya yang merasa sudah kehabisan energi dan emosi menatap Dwiki dengan dingin. Hatinya sudah terlanjur hancur untuk memberikan simpati. Dia tidak bergerak, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keberanian dan kemarahan yang pernah ada, kini telah digantikan oleh kekosongan dan ketidakpedulian. Bagi Anya, permintaan maaf Dwiki datang terlambat dan tidak dapat menghapus rasa sakit yang telah ada. Setelah pulang dari rumah sakit, Anya memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahannya dengan Rian. Perasaan yang hancur dan rasa pengkhianatan yang mendalam tidak bisa lagi disembunyikan. Dia mengajukan perceraian, dan Rian yang sudah merasa malu di hadapan keluarganya, menerima keputusan tersebut tanpa sepatah kata pun. Kandungan Rian mencerminkan rasa malu dan ketidakberdayaannya. Sebuah pengakuan atas kesalahan yang tidak bisa ia ubah. Setahun berlalu sejak perpisahan tersebut, dan Anya telah memulai babak baru dalam hidupnya. Meskipun masih menghadapi beberapa jejak dari masa lalu, dia menemukan kebahagiaan dalam hidupnya yang baru. Anya menemukan kembali dirinya, memperbaiki hubungan dengan keluarga dan teman-teman, serta berfokus pada kebahagiaan dan kesehatan mentalnya. Hidupnya meskipun penuh dengan luka, perlahan-lahan mulai pulih dan memberikan harapan baru. Sementara itu, Rian dan Dwiki terpaksa menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Mereka berdua harus bolak-balik ke rumah sakit untuk perawatan dan pemeriksaan penyakit HIV yang mereka derita. Kesehatan mereka menjadi perhatian utama, dan kehidupan mereka dipenuhi dengan rutinitas medis yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Penyesalan dan kesalahan masa lalu kini menjadi beban yang harus mereka tanggung. Meskipun masa depan Anya masih penuh dengan tantangan, dia berhasil menemukan kembali kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupnya. Keberaniannya untuk melanjutkan hidup setelah menghadapi kesulitan yang sangat berat adalah sebuah prestasi yang patut diacungi jempol. Di sisi lain, Rian dan Dwiki harus menghadapi kenyataan pahit dari pilihan-pilihan mereka dan menjalani sisa hidup mereka dengan penuh kesadaran akan kesalahan yang telah mereka buat. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.